Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini masih dalam praktikum mesin listrik, saya akan menyampaikan di materi modul ketiga, yaitu berkaitan dengan generator dan motor AC. Pada modul ini nanti terdiri beberapa bagian. Yang pertama adalah generator AC 3 fase atau menggunakan generator sinkron dengan penguat terpisah. Kemudian yang kedua adalah motor AC dan nanti menggunakan motor induksi, motor asinkron, di mana nanti terdapat dua buah percobaan. Yang pertama adalah motor induksi untuk 1 fase dan yang kedua adalah motor induksi untuk 3 fase. Untuk pertama di modul 3.1 yaitu generator AC dengan penguat terpisah. Berarti di dalam generator AC 3 fase itu nanti masing-masing lilitan itu akan menghasilkan gelombang flux berbentuk sinus ya, dimana satu dengan yang lainnya itu berbeda 120 derajat sebagaimana terdapat di dalam gambar grafiknya. Kemudian kalau misalkan gambar secara mekaniknya nanti seperti ini ya, misalkan ini adalah generator dengan satu pasang kutub, generator 3 fase dengan satu pasang kutub, nah, dimana masing-masing nanti perbedaan sudutnya adalah 120 derajat sehingga persamaan flux di masing-masing fase ya, flux A, flux B, dan flux C itu memenuhi persamaan sebagaimana di dalam presentasi ini. Untuk karakteristik generator AC penguat terpisah selanjutnya adalah untuk rangkaian ekuivalen, khususnya adalah dalam kondisi tanpa beban. Berarti rangkaian ekuivalennya seperti ini ya, ini adalah generatornya, ini kemudian ada RA nya, ada tahanan jangkar, kemudian nanti ada penguatnya, RF nya di sini terpisah sebagaimana dalam tadi. Berarti pada saat kondisi tanpa beban itu arus jangkar ini tidak akan mengalirkan pada stator ya, dikarenakan tidak ada pengaruh reaksi jangkar, sehingga nanti pada saat open ya tanpa beban itu nanti tidak ada arus yang mengalir terhadap jangkar itu sendiri. Kemudian untuk kondisi berbeban ya, nah ini berarti antara di dalam keluaran dari generator nanti ada beban, itu maka akan terdapat reaksi jangkar ya, karena terdapat beban tadi, sehingga nanti arus pada jangkar akan mengalir ya, dan reaksi jangkar ini nanti sifatnya adalah reaktif ya. Oleh karena itu nanti dinyatakan sebagai reaktansi. Reaktansi ini nanti disebut sebagai reaktansi magnetisasi XM, dan reaktansi magnetisasi ini nanti bersama-sama dengan reaktansi flux bocor XA dikenal sebagai reaktansi sinkron. Kalau misalkan bersama rangkaian ekuivalen di atas ini memenuhi adalah EA sama dengan V ditambah I dikalikan RA ditambah J I dikalikan XS, dimana XS itu adalah nanti reaktansi sinkron antara reaktansi magnetisasi dan reaktansi flux bocor. Ini secara teori sederhananya. Nah, nanti dalam praktikum ini untuk generator AC penguat terpisah yang sinkron ini nanti ada generatornya, kemudian untuk kecepatannya karena ini adalah sinkron ya, berarti nanti kecepatannya sinkron di 1500 radian per second ya, nanti dalam materi ini menggunakan radian per second. Kemudian di sini ada VF, ini adalah tegangan untuk penguat medannya. Tegangan untuk penguat medan tadi besarnya GGL induksi yang dibangkitkan oleh generator AC ini nanti tergantung dari nilai dari penguat medan ini sendiri, dimana nanti keluaran dari generator masing-masing fase dihubungkan dengan sebuah beban. Di sini bebannya dicontohkan sebagai R1, R2, dan R3. Petunjuknya, bentuk percobaan adalah rangkai MATLAB ya.
mohon maaf tulisan MATLAB-nya ketik ya, tambah H. Nah, MATLAB simulasi seperti gambar, kemudian setting kecepatan 1500 radian per second, kemudian masukkan parameter generator, nanti saya tunjukkan. Dan yang ketiga adalah parameter beban, dan yang keempat adalah memasukkan nominal besarnya penguat medan atau IF sebagaimana terdapat di dalam tabel. Kemudian setelah itu adalah disimulasikan sistem tersebut. Nah, setelah itu hasil catat tabel hasilnya, kemudian balik lagi ke percobaan keempat ya, dengan cara merubah penguat medan sebagaimana yang terdapat di dalam tabel ini. Ya, ini adalah tabelnya ya, berarti nanti penguat medannya diubah dari 60 VDC, 110, 220, 360 sampai 560. Kemudian nanti dicatat berapa masing-masing tegangan di masing-masing fasenya berapa. Nah, setelah itu arusnya juga nanti dicatat berapa sebagaimana dalam simulasi. Seperti itu. Oke. Untuk lebih jelasnya saya langsung saja pada simulasinya. Ya, nanti klik saja file yang saya kasihkan, kemudian nanti dibuka seperti ini, ada modul 3.1 generator sinkron. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk rangkaiannya. Yang ini adalah generator AC-nya yang 3 fase, generator sinkronnya. Kemudian di sini adalah untuk input kecepatannya, speed inputnya apa, dan ini adalah untuk VF atau tegangan penguat medannya itu berapa nanti yang kita setting adalah di tegangan penguat medan. Selanjutnya keluaran dari generator sinkron ini itu nanti bisa dilihat parameter-parameternya, variabelnya di dalam generator, dari mulai rotor speed, kemudian adalah output daya aktif dan output daya reaktif. Kemudian di sini keluaran dari generator ya, masing-masing fase ini nanti dihubungkan dengan nilai R, R1, R2 dan R3. Kemudian saya tambahkan komponen ada ini untuk menghitung arus ya, arus measurement. Berarti di parameternya adalah ampere meter itu masing-masing untuk arus di masing-masing fase berapa, kemudian arus, kemudian tegangan, yang ini adalah tegangan ya, kemudian yang bawah adalah tegangan antar fase, berarti tegangan VAB berarti dari fase A ke B, kemudian VBC dari V ke VB dengan VC, kemudian ini VAC berarti tegangan antara fase A dengan fase C. Nah, ini hasilnya saya bisa dilihat di sini. Ya, atau juga bisa dilihat di dalam grafik di sini seperti itu. Cuma kelemahannya untuk grafik di sini ini nggak bisa dibaca berapa nominal secara detailnya, secara akurasinya, sehingga saya menggunakan multimeter di sini. Diklik di sini ya. Kalau belum ada nanti klik update. Nah, di sini nanti akan keluar ya UB R1, UB R2, IB R1 dan sebagainya. Nanti keluar semua. Kemudian jangan lupa klik untuk plot static measure. Oke. Selanjutnya adalah kita menentukan penguat medannya sebagaimana di dalam tabel. Ya, ini dalam tabel untuk pertama adalah di setting 60. Sehingga di sini adalah 60 VDC. Ya. Selanjutnya setting untuk waktunya adalah 10 ya, 10 second biar nanti saya mengetahui. Ya, sebelumnya mohon maaf tadi saya lupa untuk parameter generator ya. Ini saya sudah setting di sini parameternya, yaitu 50 Hz, 400 volt dan 8,1 kilo VA, kecepatan 1000 rpm. Nanti saya sudah belikan ini, langsung saja bisa dipakai. Kemudian untuk nilai ininya adalah 1 ohm, saya menggunakan untuk bebannya 1 ohm, masing-masing di fase ini terhubung 1 ohm ya. Ini nanti tinggal kalian pakai saja, berarti yang tinggal di bawah adalah penguat medannya di sini. Oke, tadi saya sudah setting 60 VDC. Nah, tinggal saya running saja, ini di setting 10 saya running. Ini agak lama ya untuk bisa melihat hasilnya, tidak masalah, nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa. Ya, ini sudah selesai ya, nanti akan langsung keluar nilai yang terdapat di dalam multimeter ini. Nah, di sini diperoleh untuk nilainya saya perbesar ya, biar nanti lebih mudah untuk dilihat. Ya, ini adalah nilai-nilai yang nominal yang tadi ya di dalam percobaan tadi ya. Kalau lihatnya nilainya di sini, ini kan sebenarnya kan sama juga nilai ampere tiap fase, dan ini nilai tegangan antar fase seperti itu. Cuma di dalam nominal di sini itu kadang-kadang amplitudenya itu
tidak sama karena ini berupa sinyal sinus ya, sehingga pada saat stop simulasi itu bisa jadi nanti siklusnya tidak penuh satu gelombang ya, sehingga yang lebih valid adalah menggunakan grafik yang tadi ya. Di dalam grafiknya, nah ini tadi saya sudah membuat ya, di sini sudah ada nominal. Di dalam tabelnya itu adalah tegangan antar fasa, ini berarti UPR1 ya. Di sini langsung saja nanti bisa dilihat ya berapa nominalnya. Nilai amplitudo paling tinggi ini 80,93. Nanti dicatat untuk di fasa A dengan B ya. Kemudian untuk yang tegangan yang lain nanti bisa dilihat juga di sini 81,95. Untuk di R3 ini berarti antara A dengan C ini adalah 82. Nanti masing-masing nominal ini dicatat ya. Lihat nominal yang paling akhir ya, paling akhir di sini. Nah, ini nanti dicatat nilainya di dalam tabel. Begitu pula untuk arusnya, misalkan arus untuk fasa A di sini dilihat berapa nilai nominalnya. Ini adalah 80,61 ya. Ini dicatat. Kemudian untuk yang fase B nominalnya berapa, 80,6 ya, 80,6. Kemudian juga di fase tegangan ya, fase C ya benar ya, 80,6 juga. Berarti nanti dicatat nilai nominal tadi. Kemudian setelah selesai di tegangan VDC nya, tegangan penguatnya adalah 60, nanti diubah lagi nilai tegangan yang lain sesuai yang terdapat di dalam tabel. Ya ini ya, nanti dicari dalam tabel. Setelah selesai nanti di dalam analisa di sini nanti buat grafik perubahan tegangan penguat medan terhadap arus jangkar, arus hasil tadi, dan tegangan jangkar yang tadi sudah diperoleh. Dari sana dianalisa apa pengaruhnya ketika arus medan itu dinaikkan nilainya. Baik, itu dari saya dari modul pertama 3.1. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.